terkasih dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Saya beri renungan kita pada pagi hari ini. Di minggu biasa yang ketujuh adalah Misericordia Sicut Pater. Misericordia Sicut Pater. Versipun lain kepada atau dalam bahasa kita, bermurah hatilah seperti Bapa yang ada di surga. Hari Senin pagi sekitar jam 7 setelah seharian ada umat dari Makassar. Ya, rumah saya bisa telepon, saya bilang boleh silakan. Saya telepon, tapi suara pertama yang saya dengar itu adalah dia menangis. Dia bilang, saya sedih, saya kecewa karena kemarin ada umat yang saya salam dia, tetapi dia tidak ulurkan tangan kepada saya. Dia seakan-akan menepis tangan saya. Padahal selama ini kami baik-baik saja. Mungkin ada sedikit kata atau kalimat saya yang menyinggung dia. Saya kecewa, saya takut saya menjadi batu sandungan bagi dia. Saya takut nanti dia tidak mau ke gereja lagi. Lalu setelah dia ngomong seperti itu sambil menangis, saya beri nasihat. Saya bilang, walaupun tidak ditanggapi sapaanmu, walaupun tidak ditanggapi teguranmu, walaupun kamu mau salam dia tapi dia tidak mau salam, tidak apa-apa. Yang penting dari dirimu sendiri kamu ada niat baik untuk berdamai dengan dia. Yang penting dari dirimu sendiri ada usaha di mana kamu mau supaya hubungan dengan dia itu baik-baik saja. Setelah itu saya kutip kalimat-kalimat Yesus pada bacaan kita pada hari ini, karena saya ingat ketika dia ngomong seperti itu, saya langsung ingat bacaan Injil hari ini. Saya kutip beberapa kalimat dan saya bilang, hari Minggu dengan bacaan ini ingat saya. Bermurah hatilah seperti Bapa yang adalah murah hati. Demikian kata Yesus, demikian Mazmur referen dalam perayaan kita hari ini. Orang yang bermurah hati adalah orang yang seperti yang dikatakan Santo Paulus dalam bacaan yang kedua. Dia meninggalkan manusia yang lama, Adam yang lama, dan dia mengenakan Adam yang baru, yakni Kristus sendiri. Kalau sudah mengenakan Kristus, maka bahasa Yesus pengampunan, bahasa Yesus cinta kasih, semuanya itu ada dalam dirinya. Bapak yang bersama, keluarga yang terkasih, saya tahu kalau saya mau jujur dengan diri saya sendiri, saya tidak punya musuh dengan siapapun yang ada di paroki ini. Saya tidak membenci siapapun yang ada di paroki ini. Tetapi mungkin dari sekian banyak kita ada yang tidak suka dengan saya. Sah-sah saja, silakan, bebas. Karena saya punya prinsip, saya mau bahagia, saya mau happy, dan saya tidak mau menjadi batu sandungan untuk siapapun. Kalau orang tidak suka dengan saya, itu urusan dia. Orang membenci dengan saya, itu urusan dia. Yang paling penting saya sendiri mau happy, mau bahagia, dan kalau bisa jangan sampai hanya memikirkan membenci orang lain, hanya memikirkan dendam dengan orang lain sampai beban hidup itu begitu berat sehingga rasanya itu tidak ada gairah dalam hidup.
Karena itu saya mau mengatakan bahwa saya sendiri, saya mau jujur, saya tidak benci dengan siapapun, tapi saya tahu mungkin ada yang tidak suka, ada yang benci dengan saya. Pada hari ini saya memberikan beberapa poin bagaimana kita mendoakan orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita, atau dalam bahasa Yesus, musuh kita atau orang yang membenci kita. Yang pertama, mari kita mendoakan musuh atau orang yang membenci kita menurut cara Yesus. Bagaimana cara Yesus? Yang pertama, orang yang memusuhi kita bisa jadi dia merespon kita dengan kedagingan dia, bukan dengan roh. Ingat baca yang kedua tadi. Orang yang memusuhi kita, membenci kita, merespon kita itu lebih didominasi oleh kedagingan dirinya. Maka dengan orang-orang yang seperti ini, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada dia roh pengertian, supaya apa? Dia lebih bijaksana dan hidup mereka dikuasai oleh roh. Tugas kita semua untuk saling mendoakan. Maka berdoalah kepada Tuhan supaya orang yang tidak suka dengan kita, atau orang yang benci dengan kita, atau musuh kita itu dikuasai oleh roh. Sehingga dengan demikian hidup mereka itu lebih bijaksana. Yang kedua, kalau kita mendoakan musuh dengan cara Yesus adalah berdoa kepada Tuhan agar mereka punya hati yang lembut seperti Yesus, yang selalu mendoakan orang-orang yang menyakiti dia. Kita doakan orang-orang yang mungkin membenci kita atau tidak suka dengan kita. Tuhan, beri mereka hati yang lemah lembut. Berilah mereka hati yang sabar. Dan kita kalau berhadapan dengan orang-orang seperti yang tidak suka dengan kita, juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, beri saya hati yang lemah lembut, beri saya hati yang sabar, supaya saya tidak merespon mereka dengan kasar. Karena kadang-kadang godaan manusiawi itu, kalau ada orang yang tidak suka dengan kita atau membenci kita, itu tidak seperti Saul dalam bacaan pertama, selalu mencari kesempatan untuk membunuh, selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan, selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan dia. Dan kalau kita mau menggunakan bahasa Yesus, mendoakan mereka, berarti kita doa kepada Tuhan semoga kita juga punya hati yang lembut, mereka juga punya hati yang lembut. Maka jangan merespon semua yang kasar, semua yang jahat dengan yang kasar, dengan yang jahat. Mungkin ketika orang ngomong tentang kita, kita dibayar dia atau senyum atau dengan oh ya begitu ya. Nanti dia sadar sendiri, lalu akhirnya dia sendiri yang akan menderita. Jangan membuat hidup yang berat ini dengan beban yang makin tambah. Maka punya hati yang lemah lembut. Yang berikut, kalau kita mendoakan orang menurut cara Yesus, maka doakanlah itu dengan tulus hati. Yesus, Tuhan adalah Bapa yang murah hati, Bapa yang pengasih dan penyayang. Maka Bapak Ibu, jangan pernah berharap Yesus mengabulkan doa kita kalau kita berdoa seperti ini. Tuhan, kasih dia celaka. Tuhan Yesus tidak akan pernah melakukan itu, karena dia adalah Bapa yang maha murah,
Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi yang paksa Tuhan Yesus untuk meminta doa kita yang tidak baik ini. Tapi dengan situasi yang sebaliknya, doakan mereka dengan tulus. Tuhan, berkatilah keluarga mereka, semoga mereka sehat, semoga mereka baik-baik, semoga mereka selalu dalam kehidupan. Itu baru kita mengenalkan manusia Kristus kata bangsa yang kedua. Jangan doanya itu sumpah serapah, jangan doanya itu tutup mulut. Orang Katolik bahasanya asal. Orang Katolik doanya itu hanya untuk saja. Orang Katolik doanya itu hanya mau supaya orang lain celaka. Ingat, Tuhan tidak akan pernah melakukan doa seperti ini sampai kapanpun. Sampai kucing bertanduk pun Tuhan tidak akan pernah melakukan, dan kucing tidak bertahan bertanduk. Bapak Ibu, keluarga yang terkasih, kalau kita berdoa dan mendoakan orang menurut cara Yesus, maka harus bersyukur bahwa Tuhan memberi kita orang yang tidak suka dengan kita. Dan ini menjadi kesempatan untuk kita mendoakan mereka. Mungkin kalau kita tidak punya musuh, kita tidak punya orang yang mungkin tidak suka dengan kita, mungkin kita tidak pernah mendoakan mereka. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih orang yang benci dengan kita, supaya kita punya kesempatan untuk mendoakan mereka, supaya besok kalau bisa Tuhan kasih mereka roh pengertian, roh yang bijaksana, sehingga hidup mereka lebih baik lagi. Itu beberapa nasihat kalau kita mau mendoakan sesama kita dengan doa Yesus. Akhirnya saudara-saudari, keluarga yang terkasih, setiap kali kita mendoakan doa Bapa kami, ketika kita sampai di kalimat ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Resapilah kata-kata ini, renungkanlah kata-kata ini, supaya kata-kata ini bukan hanya menjadi kata-kata yang mati dalam doa Bapa kami, tetapi dia akan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi doa pembukaan, saya selipkan tambahan doa. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Tuhan berkati kita sekarang dan selamanya. Amin.